Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang, jumpa kembali bersama Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Riki hadir kembali untuk menemani Sobat Citra dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, setiap hari Kamis Sobat Citra seperti biasa kita ada kerjasama dengan Puskesmas 1 Wonosobo di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan selamat mendengarkan untuk 1 jam ke depan sampai nanti jam 11 siang untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com. Oke, dan hari ini Sobat Citra spesial sekali. Kita udah kedatangan narasumber yang berkompeten tentunya di bidangnya. Ada Dokter Fanya. Selamat pagi Dokter. Pagi Mas. Iya, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah ya. Sehat? Sehat juga. Sehat juga, semangat Sehat. Ya Dok ya? Ya semangat lah, semangat masih pagi Mas. Iya, udah sarapan Dok? Udah. Memang dibiasakan memang udah sarapan di pagi hari ya Dok ya? Iya, Iya, harus harus itu, ya. harus Oke. penting. Oke, Dokter Fanya ini di Puskesmas 1 Wonosobo di bagian apa Dok? Aku dokter internship di Puskesmas Wonosobo 1. Aku banyak di poli umum Mas. Di poli umum. Iya, di poli umum. Oke, di poli umum Puskesmas 1 Wonosobo. Ya, tentunya mungkin masyarakat Wonosobo udah sering ketemu sama Dokter Fanya ya. Oke, untuk di Wonosobo ini udah berapa bulan Dok? Untuk di Wonosobo sendiri aku berarti kurang lebih udah jalan hampir 9 atau 10 bulan ya. Waduh, udah Iya, lama ya udah Dok ya. lumayan lama. Betah juga ya. Betah. Tuntutan pekerjaan. Betah. Oke, kalau di Puskesmas sendiri, Puskesmas 1 Wonosobo sendiri udah berapa lama Dok? Di Puskesmas kurang lebih hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan ya. Gimana hampir Dok 4 untuk bulan. Wonosobo rasanya tinggal di Wonosobo? Yang pasti sih enak. Terus dingin, nggak panas. Dingin ya? Itu Oke. sih yang Iya. penting tuh enak, dingin, Iya, dingin. Siap. Oke, dan hari ini Dokter Fanya kita tema untuk TTS hari ini adalah infeksi menular seksual ya Dokter Iya, ya, atau betul. IMS ya. Iya. Yang dimana tadi juga kita udah bincang sama Dokter Fanya. Ternyata di kota kecil aja untuk IMS itu banyak ya Dok ya. Iya, betul. Apalagi di kota besar ya Dok ya. Iya. Kalau dari Dokter Fanya sendiri selama di poli umum ya Dok ya, di Wonosobo atau mungkin di mana aja. Nah ini untuk di Wonosobo sendiri Dok, ini gimana untuk kondisi ataupun keadaan penyakit yang menular seperti ini Dok? Untuk penyakit menular sendiri di Wonosobo selama aku di sini ya Mas. Untuk dalam kota kecil di Wonosobo aja ini udah hitungannya cukup banyak. Ini kan baru yang aku tahu di Puskesmas Wonosobo 1 aja ya Mas. Iya. Mungkin yang nanti mungkin di rumah sakit ada beberapa, pasti juga ada lebih banyak. Mungkin di puskesmas lain juga ada gitu. Itu ternyata dari kota kecil pun penyakit ini juga banyak. Aku nggak tahu ya, mungkin orang-orang tuh menganggapnya sepele atau bagaimana, atau memang kurang tahu. Jadi makanya aku mau membawakan tema ini untuk untuk orang-orang tuh aware, untuk tahu, supaya tahu untuk ya. untuk mengetahui apa sih gejalanya, Iya. kemudian penularannya gimana, kayak gitu, sehingga bisa terhindar dari infeksi menular seksual. Iya, ini mengedukasi kita semuanya ya Sobat Citra supaya lebih berhati-hati. Soalnya ini sangat-sangat berbahaya. Sangat Iya. atau sangat sangat. Sangat, karena infeksi menular seksual ini pintu masuk atau gerbang virus HIV masuk ke dalam tubuh kita. Yang dimana nanti kan kalau misalkan HIV itu kan ada stadium-stadiumnya. Yang di stadium akhir itu stadium 4 atau kita kenal sebagai AIDS, itu sindrom dari beberapa gejala penurunan imun. Iya. Nah itu kan yang sudah tidak bisa dibantu apa-apa lagi kalau yang AIDS gitu. Jadi Iya. makanya untuk menghindari AIDS kita juga harus menghindari membuka pintunya, yaitu si infeksi menular seksualnya itu sendiri. Apalagi AIDS itu kan paling ditakuti juga ya Dok. Masih belum ada betul. obatnya sampai sekarang. Sampai sekarang ada obatnya itu antivirus, cuman obatnya itu hanya untuk menekan jumlah virus yang mereplikasi di dalam tubuh, bukan untuk menyembuhkan. Jadi orang yang terkena virus HIV itu bisa hidup normal dengan catatan untuk konsumsi rutin obat antivirusnya. Waduh. Dia bisa menekan si replikasi atau penggandaan virusnya itu diturunkan, jadi dia bisa hidup secara normal gitu. Kalau begitu dia nggak minum obat, dia naik lagi nanti malah ke stadium-stadium yang selanjutnya. Oke. Gitu. Jadi sekali lagi Sobat Citra, IMS ini adalah pintu masuk
gerbangnya gitu, gerbangnya, penyakit betul. yang sangat mengerikan yaitu AIDS, HIV Iya, AIDS ya HIV dok ya. AIDS. Oke, luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, mungkin untuk Sobat Citra yang ada di Wonosobo atau di luar Wonosobo bisa bertanya nanti via WhatsApp di 0812 2498 atau mungkin juga via Instagram Citra FM di Citra FM Wonosobo atau via Instagramnya Puskesmas 1 Wonosobo ya. Oke, kita kembali lagi ke IMS ya, Dokter Fanya ya. Nah ini IMS itu apa sih dok gitu loh? Mungkin tadi udah sedikit dijelaskan tapi mungkin lebih detail lagi apa itu? Oke, jadi IMS itu atau infeksi menular seksual, yaitu kayak suatu kelompok penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Bisa hubungan seksual lewat pervaginal atau melalui vagina, melalui anal atau melalui anus, dan maupun oral melalui mulut. Karena kan sekarang memang kan sebenarnya kalau misalkan normalnya mas, itu berhubungan seksual melalui kelamin dengan kelamin. Cuman sekarang nggak tahu ya, mungkin manusia mikirnya gimana gitu. Jadi yang ada lubangnya itu juga tetap dijadiin sebagai alat juga. Bahkan lubang gitu. hidung ya. Iya, untung kan lubang hidung ya mas. Gitu. Untung lubang hidungnya kecil banget. Iya. Ya. Gitu. Oke, karena mungkin fantasi ya, banyak fantasi yang pengen dilakukan gitu ya dokter Fanya ya. Dan untuk penyakit infeksi menular sendiri dok, ini apa ya biasanya ditularkan yang paling banyak itu melalui apa dok? Hampir semuanya mas, kayak misalkan karena nanti infeksi menular seksual tuh macam-macam ya mas ya. Bisa ditularkan lewat ya tadi hubungan seksual lewat vagina, bisa lewat anus, bisa lewat mulut, bisa karena kan ini tempat-tempat yang terkumpul banyak bakteri sama virus, apalagi anus mas. Kayak gitu. Jadi makanya kalau dia sudah berhubungan lewat mungkin anus itu sudah kelompok resiko juga. Kayak gitu. Iya, berarti itu resikonya besar banget ya dok. Iya. Ya. Oke, dan ini gangguan apa yang dapat ditimbulkan atau yang akan terjadi nih dok bila IMS udah terjadi di tubuh seseorang? Oke. Kalau udah terjadi di tubuh seseorang ya, itu yang pertama tadi resiko besar kena infeksi HIV. Terus yang kedua, kalau perempuan itu ada namanya nyeri perut bagian bawah, itu nyeri radang panggul. Kemudian bisa juga nanti mengidap kanker rahim pada wanita. Terus selain itu dan keganasan lainnya ya mas. Kalau misalkan untuk nanti kalau misalkan pada ibu hamil itu ada namanya infeksi vertikal atau infeksi dari ibu ke anak. Itu contohnya kayak penyakit itu bisa sifilis, itu bisa ditularkan ke anak juga. Kemudian gonore atau kencing nanah itu juga bisa. Kemudian hepatitis B itu juga bisa infeksi vertikal. Nah nanti itu akan menimbulkan kelainan-kelainan kongenital atau kelainan-kelainan bawaan sama anak ya, karena si bakterinya itu bisa nembus ke sawar darah di plasenta atau bisa ari-ari. masuk ke janin ya dok ya. Gitu. Waduh, ngeri juga ya. Jadi ternyata penyakit yang ditimbulkan itu banyak banget ya dok ya untuk IMS itu sendiri ya. Iya, jadi harus sangat berhati-hati ya Sobat Citra. Oke, Dokter Fanya, ini selain apa namanya berhubungan seksual gitu ya, IMS ini ditularkan bisa melalui apa aja dok? Misalnya darah atau mungkin apa namanya bersin atau lain sebagainya, itu bisa nggak? Untuk infeksi menular seksual itu nggak cuma dari hubungan seksual ya, kayak misalnya melalui darah atau dari jalan lahir itu. Kalau misalkan dari darah itu misalkan orang yang pakai obat narkoba suntik itu yang gantian bisa, ya? Itu bisa, itu dia bisa ke HIV atau ke hepatitis B, hepatitis C, itu bisa. Kemudian kalau misalkan jalan lahir tadi ibu melahirkan gitu. Iya, itu bisa langsung kena gitu ya dok ya. Oke, untuk IMS sendiri dok, ini apakah bisa langsung apa namanya nanti terjadi HIV atau ada tahapan-tahapan tersendiri nih untuk IMS itu sendiri untuk sampai bisa ke yang levelnya lebih tinggi kayak HIV, kayak yang lainnya juga atau penyakit menular? Oke, sebenarnya kan ini kenapa kita bilang pintu itu karena ya dari si pasiennya itu, penderitanya itu nggak mau merubah pola hidupnya, gaya hidupnya. Kan kita bilang kalau pencegahan itu harus setia, jangan ganti-ganti pasangan yang pertama. Kalau emang dia masih nggak mau dengan nggak mau berubah dari ganti-ganti pasangan itu,
ya sengaja pakai alat kontrasepsi seperti kondom seperti itu. Iya. Cuman orang-orang pada nggak mau. Jadi terus aja dia muter-muter kemana-mana. Kita kan tidak tahu ya apa riwayat orang yang kita bersama itu ada riwayat sakit apa kayak gitu. Jadi semakin naik kayak gitu, semakin banyak lingkaran-lingkaran setan, lingkaran circle-circle-nya itu ya. Jadi ya makanya bisa tertular HIV juga dari orang yang nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya itu bukan dari ininya ya, dari kebiasaannya ya gitu. Karena kebiasaannya yang buruk, jadi makanya bisa tertular HIV Bisa tertular juga. gitu. Jadi gitu. jadi kebiasaan ya dok biasanya Iya, gitu dari ya. kebiasaan. Oke, untuk sampai ke tahap yang lebih serius nih biasanya butuh waktu berapa nih? Berapa lama nih dok? Maksudnya dari MS nanti sampai ke mungkin ke HIV AIDS atau mungkin ke gonore misalnya. Bisa tergantung ya mas. Kalau misalkan ada beberapa penyakit yang memang dia ada apa ya namanya waktu window period apa masa inkubasinya. Ada masa inkubasinya. Misalnya kayak HIV itu masa inkubasinya sekitar 3 bulan. Sifilis juga baru bisa kedetek setelah 3 bulan. Tapi kalau gonore sendiri atau kencing nanah itu dia misalkan malamnya dia berhubungan dengan cara yang tidak aman, itu besok paginya itu juga udah muncul keluhan kencing nanahnya kayak gitu. Oh gitu ya. Dan ini untuk misalnya belum sampai ke penyakit yang lebih bahaya nih dok ya. Ini harus langsung diobati dengan cara gimana dok nih? Iya harus diobati. Yang pertama jangan diobati sendiri karena kan belum tentu kalau diobati sendiri itu obatnya itu benar. Iya. Terus yang kedua di puskesmas itu kan ada polinya tersendiri atau kalau misalkan nggak ke puskesmas ya ke rumah sakit itu tuh ada obatnya. Biasanya kalau misalkan yang infeksi menular seksual karena bakteri itu akan disuntikan antibiotik. Nah itu tergantung dari penyakitnya karena setiap penyakitnya itu nanti ada terapi pemberian antibiotik yang berbeda kayak gitu. Iya. Berarti mungkin untuk sementara ini pemberian antibiotik ya. Iya, pemberian antibiotik. Untuk kesembuhannya ini berapa persen kalau untuk diberikan antibiotik nih dok? Kalau misalkan untuk infeksi yang biasa ya selain HIV ya, itu tingkat kesembuhannya tuh baik ya mas, gitu. Jadi asalkan diikuti dengan cara yang benar. Kayak misalkan kalau ibu hamil untuk sifilis itu untuk 3 kali suntik. Kalau misalkan dia ikut 3-3-nya ya mudah-mudahan kita berharap itu kesembuhannya 100% dan gak menular ke anaknya kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, sangat luar biasa banget Sobat Citra. Ini jadi kita lebih tahu gitu ya bagaimana bahaya IMS ya dok Iya, ya. betul. Oke, dan untuk jenis-jenis dari IMS itu sendiri banyak dok atau gimana dok? Lumayan ada beberapa gitu. Ya oke, nanti kita bakal disampaikan ya sama Oke, Dokter Fanya. boleh. Kita jeda iklan dulu Sobat Citra. Boleh. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Hanya di 98.8 Citra FM. Wonosobo banget masih bersama Dokter Fanya.